Halo sobat anime, ada judul baru lagi nih yang harus digasak. Waduh, ini banyak yang minta jadi dibuatin. Kalau nggak rame, waduh, kacau sih. Wah, yuk kita gaskan dulu yuk judul barunya ini. Tapi ini ya menjelang 1 bulan kita full bakal upload di sini ya guys ya. Di Cogan akan ya istirahat sejenak lah 1 bulan. Waduh, jadi nabung lah dulu. Udah, yuk kita gaskan dulu. Ini apa ini? Immortal Inverse, Martial Inverse. Waduh. Komik ini menceritakan tentang seorang bocah yang bernama Feng Hou. Seorang bocah yang tinggal di dataran Tianwu yang merupakan tuan muda di keluarga Feng. Tapi sayangnya, dia adalah seorang sampah. Karena ketika anak-anak seusianya berlatih teknik dasar dari seni bela diri mati-matian dengan keras, di sini MC kita Feng Hou dia malah berendam di dalam sebuah bak mandi dengan menggunakan ramuan herbal terbaik yang dimiliki oleh keluarga Feng yang merupakan keluarga bangsawan kecil yang ada di pinggiran kota. Alasan Feng harus berendam di dalam bak mandi ini karena dirinya tidak dapat berkultivasi. Namun sayangnya ada fakta unik di mana ramuan herbal yang digunakan oleh Feng ternyata sama sekali tidak berefek apapun. Karena memang dan tidak berefek apapun, di sini Feng Hou dia memutuskan untuk berhenti berendam saja. Dan di sini Feng Hou dia memutuskan untuk berkultivasi saja. Dan di sela-sela dia sedang berkultivasi, dia dikejutkan dengan topeng iblis dan ternyata itu hanyalah saudarinya yang sedang mencoba untuk menggoda dirinya. Kakak Hou, responmu itu terlalu lambat. Aku bisa bersembunyi di belakang tubuhmu loh, ujar seorang gadis cantik yang beranu pink yang bernama Wan Xin. Dan melihat saudarinya, di sini Feng Hou dia berujar, aku tidak menduga dalam waktu 2 tahun, kau sudah mampu melewati kemampuanku. Sedangkan aku, sudah bertahun-tahun masih gini-gini aja ujar dari bocah Hou. Di sini bocah Hou dia juga bertanya, "Hei, bukankah seharusnya kau sedang berlatih? Kenapa kau pergi menemuiku?" Tanya bocah Feng Hou ini. Di sini gadis Wan dia berujar, "Aku datang untuk mengabari berita baik untukmu." Berita baik kah? Ya, Master Yuyin dari Akademi Seni Bela Diri Feng Yu. Mereka menerimaku sebagai muridnya hari ini. Itu benar-benar berita yang luar biasa. Dan dengan bakat yang kau miliki, seharusnya, kau memang harus pergi belajar di tempat itu, ujar bocah Feng Hou ini. Yap, tapi ada yang lebih penting, sambut gadis pink ini. Karena masterku, dia berjanji akan mengujimu. Dan mungkin saja kita bisa pergi ke akademi bersama, ujar gadis pink yang ingin pergi bersama dengan Feng Hou menuju akademi. Hei, mendengar hal itu, di sini bocah Feng Hou dia terkejut. Hei, aku bisa pergi bersama dirimu? Namun tiba-tiba saja ada yang menyambut kata-kata mereka dengan berujar, Akademi Feng Yu bukanlah akademi ecek-ecek yang dapat kau masuki seenak jidatmu. Karena walaupun kau hanyalah seorang sampah, tapi saat kami yang melatihnya, kau akan menjadi sangat kuat, ujar seorang gadis yang mantap juga yang bernama Yun Ying. Namun di sini gadis biru ini dia berujar, namun jika orang yang ingin ikut tes itu adalah seorang sampah dari keluarga Feng yang terkenal itu, sepertinya itu tidak perlu lagi. Karena sampah seperti dirimu lebih baik tinggal di tempat ini saja, ujar Master Biru yang membuat gadis Wan sedikit tidak terima. Master, kakak Hou ini dia hanya bermasalah untuk sementara saja. Dia sangat baik, jadi tolong terima dia dan berilah dia kesempatan, Master. Namun di sini Feng Hou dia berujar, Wan Xin, tenanglah. Di sini Feng Hou dia juga berujar, Akademi Seni Bela Diri. Tentu saja aku ingin pergi ke tempat itu. Dan aku juga ingin masuk ke dalam akademi menggunakan kekuatanku sendiri. Hanya saja orang dengan kualitas rendah tidak layak untuk menguji diriku. Dan orang itu juga tidak layak untuk menjadi masterku, ujar dari Feng Hou secara tegas menyentil ginjal dari Master Biru ini. Dasar kau bocah sombong, jangan menganggap dirimu spesial, dasar.
orang lemah. Orang itu dia harus sadar akan tempatnya. Dia harus sadar kalau dia lemah. Dan kau berani-beraninya menyinggungku, ujar Master Biru itu sembari melepaskan aura bertarungnya. Dan itu membuat bocah Hao dia pun tahu kalau ini berbahaya. Aura bertarungnya sangatlah kuat. Apakah dia mencoba untuk menghabisiku? Namun ketika akan dieksekusi, terjadilah suatu pergolakan di dalam tubuh dari bocah Hao, di mana ada sesuatu yang mencoba untuk mengambil alih tubuhnya yang dapat memberikan kesempatan kepada Feng Hao, si sampah keluarga Feng, untuk dapat mengubah takdir hidupnya. Karena memang di dalam tubuhnya Feng Hao terdapatlah sosok aneh yang menyelinap memakan semua energi yang dihasilkan oleh tubuh Feng Hao. Dan itu membuat Feng Hao dia kesal. Jadi selama bertahun-tahun ini aku tidak bisa berkembang. Aku khawatir kalau kaulah yang telah memakan energiku. Ini semua salahmu. Karena itulah aku menjadi sampah yang selalu saja dihina oleh orang lain. Pergilah kau dari tubuhku ini. Aku tidak mau melihatmu, ujar dari Feng Hao. Namun tiba-tiba saja Feng Hao dia terbangun dari tidurnya. Hei, ini kamarku. Apakah ini semua cuma mimpi? Ujar dari Feng Hao yang terkejutlah. Tahu-tahu udah ada di kamarnya. Bersamaan itu juga di dalam kamar Feng Hao terdapat sosok Tante Duhai yang berujar, Feng Hao, kau sudah bangun. Jangan bekerja terlalu keras hingga kau jadi pingsan seperti ini, ujar seorang wanita cantik yang ternyata adalah emaknya Feng Hao. Di mana Feng Hao dia berujar, ibu, aku baik-baik saja. Namun siapa yang telah mengantarkanku kembali kemarin malam? Tanya dari Feng Hao. Di sini tante ini dia berujar, Master Yunin. Dialah yang telah mengantarkan dirimu. Jadi kau harus berterima kasih kepada dirinya nanti ya, ujar si tante ini. Dan untuk Feng Hao, aku yakin dia pasti melakukannya atas permintaan dari gadis Wang. Aku tidak akan mau berterima kasih kepada orang semacam itu, ujar dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga berujar, ibu, aku tidak suka dengan orang itu. Jadi aku tidak mau melihatnya. Dan aku juga tidak mau berterima kasih kepadanya, ujar dari Feng Hao. Namun apa yang dikatakan oleh Feng Hao membuat salah seorang pria yang baru saja datang dia berujar, Wan Xin. Dia diangkat menjadi murid dari Master Yun. Dan ini adalah hal yang besar bagi kota Yulan kita. Dan sebagai patriark dari keluarga Feng di masa depan, kau harus menjaga etikamu, ujar seorang pria yang merupakan bapaknya Feng Hao, yang merupakan patriark keluarga Feng. Namun melihat Feng yang sepertinya masih enggan untuk melakukannya, membuat patua itu dia berujar, Feng Hao, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi kepada dirimu di masa depan, tapi ingatlah satu hal nak. Pria dari keluarga Feng tidak akan pernah menundukkan kepala mereka jika mereka tidak bersalah. Baik ayah, aku mengerti, sambut dari Feng Hao. Dan kini di tempat lainnya terjadilah sebuah pertemuan, di mana pertemuan keluarga Feng dan juga beberapa keluarga bangsawan kecil lainnya yang ada di kota ini untuk dapat mengucapkan selamat kepada gadis Win. Kok gadis Win? Gadis Wan yang akan menjadi murid dari salah satu pavilion di akademi terbaik yang ada di kota. Di mana di dalam pertemuan ini ada salah satu kepala keluarga dari salah satu bangsawan kecil yang berujar, aku tidak menduga kalau Wan Xin akan menjadi murid dari akademi. Ya, ini adalah hal yang normal bagi anak-anak keluarga besar. Mereka semua luar biasa. Cepat atau lambat, ya mereka semua dapat memasuki akademi kecuali ya anak dari patriark keluarga Feng yang baru saja tiba. Di mana di dalam pertemuan ini, di sini patriark keluarga Feng yaitu Feng Chen dia berujar, maaf terlambat saudara-saudaraku. Aku ucapkan selamat untuk Wan Xin. Namun melihat Feng Hao, di sini gadis Wan dia berujar, kakak Feng, apakah kau baik-baik saja? Melihat putrinya yang terlalu dekat dengan bocah Feng, di sini patua ini yang merupakan bapak dari gadis Wan dia tidak suka anaknya dekat-dekat dengan bocah dari keluarga Feng. Xin, sekarang kau adalah murid dari akademi. Jangan dekat-dekat dengan bocah itu. Cepat jaga sikapmu, ujar patua ini yang membuat gadis Pink ini dia kesal. Ayah,
Kakak Feng itu dia telah menyelamatkan hidupku. Namun di sini Pak tua ini dia tidak peduli. Bahkan dia berujar kepada bapaknya Feng Hao, Master Feng Chen, tolong jaga anakmu itu. Jangan sampai dia menodai putriku. Jika tidak, aku tidak keberatan untuk memberikannya pelajaran untuknya. Selain itu, di sini Master Kampret ini yang memang tidak menyukai Feng Hao. Dia pun melepaskan semacam bilah yang tidak kasat mata, mengirimkan bilah angin untuk membuat Feng Hao berlutut di hadapannya. Namun di sini Feng Hao setelah ia terkena bilah angin ia terus berusaha keras untuk dapat menahan dirinya, menguatkan tubuhnya untuk tidak berlutut di hadapan gadis biru itu, walaupun ya itu sungguh sangat menyiksa. Dan menyadari akan hal itu, di sini Feng Chen, bapaknya Feng Hao, dia berujar, Master Yun, anakku tidak pernah bertemu dengan dirimu. Kenapa kau menyerangnya tanpa alasan? Ujar Pak tua itu yang membuat dirinya harus dihadiahi 3 bilah angin kuat yang memaksa Feng Chen dia harus berlutut di hadapannya. Dan melihat hal itu membuat si biru ini dia berujar, aku pikir, kau punya kemampuan. Ternyata kau, ya sama saja. Sama seperti anakmu. Ujar si kampret biru ini. Namun untuk tetap menjaga harga dirinya sebagai patria keluarga Feng dan juga ayah dari bocah Feng Hao, di sini Pak tua Chen dia berujar, ya, kalau begitu aku minta beberapa saran dari Master Yun. Yang membuat si gadis biru itu dia kesal dan ia ingin menghabisi Feng Chen yang telah berujar seperti itu. Dan itu membuat gadis Wan dia tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Dan itu membuat dirinya pasang badan untuk melindungi keluarga Feng dengan menggunakan tubuhnya. Dan untuk Feng Hao dia juga tahu dan tidak bisa tinggal diam. Lantas dia juga bersiap untuk menghalau serangan dari si biru ini yang membuat si kampret biru ini dia shock. Dan dia juga menduga, apakah dia telah dapat mengendalikan monster yang ada di dalam tubuhnya? Karena di sini si biru ini dia pun sadar kalau ada yang aneh dengan tubuhnya Feng Hao. Ya, kemarin malam. Dan itu membuat dirinya menghentikan serangannya. Kali ini ya aku akan melepaskan dirimu. Dan untukmu Wan Xin, kau dan aku sama-sama memiliki atribut es. Jika kau terus seperti ini, jangan salahkan aku akan bersikap kejam kepada dirimu nanti, ujar gadis biru ini. Dan melihat si biru yang sepertinya kesal dengan putrinya jelas membuat Patu ini bapaknya gadis Wan dia pun takut. Master Yun, tolong jangan ada masalah dengan Shin. Dia masih muda dan dia sensitif. Tolong maafkan dia. Sedangkan untuk patua lainnya yang merupakan para patria keluarga bangsawan kecil, mereka berujar kalau bakat yang dimiliki oleh gadis Wan terlalu tinggi bagi mereka. Dan dia, gadis Wan, pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Tidak seperti anak dari keluarga Feng yang begitulah, takut salah kata nih nanti malah dolar kuning lagi. Waduh. Namun di sini Feng yang kesal dihina-hina. Doi berujar, dasar wanita gila. Dengarkan kata-kataku. Aku tahu kalau saat ini aku bukanlah lawanmu, tapi rasa malu hari ini tiga tahun lagi aku akan membayarnya dua kali lipat, ujar dari Feng Hao yang membuat tante ini marah. Aku membutuhkan waktu selama 6 tahun untuk mencapai ranah Grade of Martial Art. Dan kau yang hanya seonggok domba. Dan kau yang membutuhkan waktu sangat lama untuk dapat mencapai ranah martial. Kau ingin menantangku 3 tahun lagi. Kau itu terlalu konyol bocah. Jika saat itu kau bisa menangkapku saja, aku akan menganggap kalau kau sudah menang. Namun di sini Feng Hao dia berujar, tidak. Jika 3 tahun lagi aku tidak bisa menghabisimu, aku berjanji akan menyelesaikan hidupku di tempat ini, ujar dari Feng Hao. Ya sorry coy, ada kata-kata yang diganti soalnya dolar kuning lagi. Waduh kampret dah. Oke lanjut. Dan setelahnya Feng Hao dia pun pergi menuju sebuah padang rumput untuk berbaring melepaskan stres. Dan di sini Feng Hao dia benar-benar stres karena memang sebelumnya Feng Hao dia menjadi bulan-bulanan amarah dari para tetua keluarga Feng. Kalian berdua benar-benar membuatku kehilangan muka. Feng Hao, Feng Chen, tindakan kalian berdua mencerminkan reputasi dari keluarga Feng. Masalah ini benar-benar tidak boleh berlanjut. Dan karena kesalahan kalian berdua,
Maka dari itu, kumpulkanlah semua para tua keluarga Feng. Karena dalam 3 hari lagi kita akan segera mengadakan sebuah pertemuan untuk segera mengganti patria keluarga Feng, ujar tetua agung keluarga Feng. Dan akibat ulahnya itulah di sini Feng Hao dia merasa bersalah karena ulahnya inilah ayahnya harus kehilangan posisinya sebagai patria keluarga. Ayah, maafkan aku ayah. Aku benar-benar tidak berguna. Aku terus-terusan membuatmu malu. Andai saja aku bisa lebih baik lagi. Namun, di sini Feng Chen dia berujar, sudahlah Feng Hao. Aku selalu percaya kepada dirimu karena kau adalah anakku. Kau akan selalu menjadi kebanggaan dari diriku, ujar Pak Tua bapaknya Feng Hao. Yang membuat di sini Feng Hao dia pun sadar kalau kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Dan tanpa adanya kekuatan, kau tidak punya apa-apa, bahkan harga diri sekalipun. Maka dari itu, apa yang bisa aku lakukan untuk dapat mengubah dunia ini? Pikir dari Feng Hao. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, "Hei, itu tidaklah mudah. Kau tidak bisa melakukan apapun." Hei, mendengar suara itu membuat Feng Hao dia kesal. "Hei, siapa? Siapa di sana? Cepat kau keluar." Mendengar hal itu di sini suara itu kembali berujar, tidak perlu. Kau tidak perlu mencari siapapun. Aku ada di dalam tubuhmu." Apa? Di dalam tubuhku? Apakah itu kau adalah monster yang ada di dalam tubuhku itu? Kalau tidak salah, kaulah yang telah melakukan hal aneh kemarin itu kan? Tanya dari Feng Hao dan hal itu pun dibenarkannya. Ya, itu aku. Kau tidak perlu berterima kasih karena aku sudah cukup lama tinggal di dalam tubuhmu. Dan sekarang, aku sudah bisa keluar untuk bermain-main. Dan sekarang, apakah aku harus membuatmu menjadi lebih kuat? Hei, mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia berujar, "Jadi selama ini kau telah menyerap semua ramuan yang telah aku gunakan dalam beberapa tahun ini, ya kan?" Ya, hal itu pun dibenarkannya. Benar, itu aku menyerap semua ramuan-ramuan milikmu itu. Tapi tubuhmu itu tidak memiliki kemajuan apapun bahkan sebelum aku datang. Itulah kenapa aku katakan kalau aku akan membuatmu menjadi lebih kuat lagi. Karena kau, orang-orang yang memiliki tubuh seperti dirimu, mereka harus berlatih teknik khusus, yaitu teknik aliran keputusasaan. Jika tidak, kau tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi untuk berlatih aliran keputusasaan ini, penuh bahaya dan juga resiko yang sangat besar. Namun untuk Feng Hao yang memang tidak memiliki pilihan lain, maka dari itu dia bersedia menerima semuanya itu. Karena menurut dirinya menjadi sampah seperti ini sama sekali tidak ada bedanya dengan kematian. Karena aku ingin membuat ayahku menjadi bangga dan tidak mengecewakannya, ujar dari Feng Hao. Maka dari itu kini ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya Feng Hao. Dan itu membuat Feng Hao dia begitu shock karena ia merasakan kalau tubuhnya terkoyak dan akan Hei, keluarlah sosok makhluk kecil yang cukup imut yang bernama Fen Lao. Di mana sosok ini dia juga berujar, "Hei, kau tidak boleh menyebut namaku karena kau harus memanggilku sebagai master. Dan kau juga harus berlutut di hadapanku," ujar sosok imut ini yang kayak Kunti Bogel. Dan sosok inilah yang akan membimbing Feng Hao menjadi lebih kuat lagi mengalahkan masternya itu sampai 100 chapter ke depan. Buset dah. Yaudah, kita bahas selanjutnya nanti di part selanjutnya dulu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Rame lanjut, nggak rame skip ganti lagi. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.